Ketika mengkhatamkan Al-Quran kemudian menjadikan adanya pesta khusus, ya, lebih-lebih ditambah dengan adanya seperti barzanji massal dan diundang orang-orang dan seterusnya. Hal seperti ini betul-betul sebuah kebid'ahan yang sangat munkarah, ya, mana tidak ada contohnya dan bahkan kebatilan. Nggak ada bid'ah. Dari mana itu bid'ah? Dari mana kok tiba-tiba berubah jadi bid'ah? Bid'ah itu larangan, ya Ustadz. Ini problem kita kadang-kadang, kita pusing. Sudah, jangan ada bid'ah lagi. Ada keberkahan. Bukankah rahmat turun di situ? Bukankah ketenangan ada di situ? Bukankah malaikat ada di situ? Maka bukan bid'ah itu. Kalau kumpul ada orang, ada yang baca Al-Quran dengan doa, doanya bebas, doa apa saja. Dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Antum berdoa seperti ini, kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Bagaimana hukumnya khatam Quran? Apakah diharuskan mengadakan syukuran? Wa kana Anas bin Malik, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Idza khatamal Quran, kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak-anaknya, wa auladahu, istri dan anaknya, yad'u, dan dia berdoa. Itu tradisi sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Kalau dia khatam Quran, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya anaknya, dia pun berdoa bersama. Maka kita pun begitu. Pas acara khatam Quran, panggil istri, panggil anak. Kalau lebih banyak, bagus. Ada kebetulan duit kenduri, ya buat. Kalau tak ada, dia baca doa aja. Akan tapi tidak terdapat doa secara khusus dari Nabi, ya, Allahummarhamna bil Quran, sampai akhirnya kan begitu. Ya, tidak terdapat. Tidak terdapat anjuran dari Nabi selesai kalian mengkhatamkan bacalah doa ini, tidak terdapat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna. Semangat anak-anak itu mendengar baca, karena dianggapnya ini agak keluar nanti ayam panggang nih. Allahumma dzakirna. Begitu ditengoknya tak ada. Minhu manasina. Tak ada nih gitu. Enggak ada perayaan-perayaan khatam Al-Quran atau harus diinikan gitu. Khatam Qurannya enggak. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas tidak ada ya, secara khusus itu enggak ada. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kemudian kita sampai mengkhatam Al-Quran dalam artian mempelajari Al-Quran 30 juz, itu tidak ada perayaan secara khususnya. Apa perayaannya? Bahkan ini kalau diyakini menjadi bid'ah jadinya. Jauhilah kalimat-kalimat kotor itu ya wahai saudara-saudaraku. Jauhi, jangan gampang-gampang mengatakan seperti itu. Kita perlu ukhuwah katanya. Kita ingin berpelukan, jangan nosok dong. Mengatakan bid'ah kan nosok. Bukan bid'ah, Anda katakan bid'ah. Kita punya pengajian khusus tentang definisi bid'ah awal sampai akhir. Anda bilang, Anda bisa dilihat sana. Apa itu bid'ah? Bagaimana sesuatu bisa dikatakan bid'ah? Karena punya gudang bid'ah. Jadi pertama apa tadi? Membaca khatam Quran, membaca doa Quran. Nabi tidak pernah mengajarkan secara khusus tentang doa setelah khatam Al-Quran. Akan tapi lagi-lagi membaca doa setelah khatam Al-Quran adalah sangat terpuji, karena kita telah melakukan kebaikan yang luar biasa, yaitu membaca kalamullah. Bukankah Nabi menganjurkan secara khusus kalau punya hajat, pengen berdoa, lakukan amal baik. Dengan amal baik itulah akan dikabul doa kita. Kita sudah membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu kita berdoa. Adapun doanya mah bebas. Memang Nabi tidak mengajarkan secara khusus, akan tapi para sahabat Nabi melakukan, termasuk Sayyidina Anas bin Malik. Kalau mendengar orang selesai baca Al-Quran, suruh ngasih tahu, akan dibawa anak-anaknya untuk berdoa di tempat tersebut. Karena apa? Ini orang telah menyelesaikan membaca Al-Quran. Ada keberkahan. Bukankah rahmat turun di situ? Bukankah ketenangan ada di situ? Bukankah malaikat ada di situ? Maka bukan bid'ah itu. Kalau kumpul ada orang, ada yang baca Al-Quran dengan doa, doanya bebas, doa apa saja. Allahumma arhamna bil Quran. Ada doa yang panjang, boleh doa macam-macam. Bukan. Di satu lagi tadi apa? Hukumnya orang-orang yang ketika ada orang meninggal dunia berkumpul lalu membaca Berkumpul, Al-Quran. ada orang meninggal kumpul baca Al-Quran.
Tadi sudah ada, berkumpul membaca Al-Quran baik di mana saja, baik ada orang hidup atau orang mati, asalkan tempat tersebut ada tempat mulia. Coba, tempat orang meninggal dunia itu mulia atau terhina? Bukan semua tempat yang terhina. Ada orang meninggal dunia, orang lagi kumpul takziah 1000 orang, 200 orang. Terus ya daripada begitu nanti ngomong, kadang mohon maaf, mungkin yang meninggal dunia kadang ada akhlaknya kurang baik. Daripada tanya mati kenapa gini, ini langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, nggak sempat ngomongnya Allahus samad lam yalid wa lam yulad, diulang-ulang. Ada orang meninggal dunia, ya nggak jadi bid'ah gara-gara orang meninggal dunia, malah ini adalah kemuliaan. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu, selalu alasannya begitu. Bukankah Nabi mengajarkan kita baca Al-Quran di mana saja dan kapan saja? Bukankah kalau Al-Quran dibaca rahmat turun, biar turun rahmat di situ. As-sakinah, ketenangan. Yang punya rumah dengar ikut tenang, yang kena musibah ikut tenang hatinya. Enggak bid'ah baca Al-Quran di depan orang mati, ada orang meninggal dunia kumpul baca Al-Quran, bukan bid'ah. Enggak ada bid'ah. Dari mana itu bid'ah? Kumpul baca Al-Quran sebuah kemuliaan. Baik karena ada orang meninggal, baik di tempat itu ada orang meninggal atau ada orang baru lahir, Al-Quran baik. Nanti baru lahir pun juga nggak ada Nabi. Kalau orang baru lahir kumpul baca Al-Quran, nggak ada itu semuanya. Repot nanti membaca Al-Quran. Jadi kita ulama dulu tuh pandai membawa orang itu membuat momen-momen tertentu, sehingga kalau diajak begini susah. Tapi dalam keadaan tertentu mau lagi kumpul, yuk doa, lagi kumpul baca Quran. Kebiasaan khususnya di masyarakat Jawa, masyarakat kita ini memang masyarakat yang sangat dekat, masyarakat Indonesia ini kan kalau ada orang meninggal ini ya bela sungkawa pada datangan gitu, rame sekali. Lah ulama ini cerdas ini daripada mereka kumpul nggak karu-karuan, macam-macam ini. Ayo baca zikir, baca doa, baca ini. Hal yang baik. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, itu kebiasaan yang baik. Tidak pernah ada larangan dari Nabi kalau ada orang meninggal jangan baca Al-Quran, tidak ada. Selagi tidak ada larangan maka membaca Al-Quran masih dalam perintah umum, baca di mana saja dan kapan saja. Selagi ada larangan baru, bukankah ada perintah baca Al-Quran, berzikir qiyamau qu'udan wa ala junubihim, berdiri, duduk di mana saja, zikir, baca Al-Quran, itu kan perintah. Dan perintah itu tetap berjalan selagi tidak ada larangan. Dan tidak ada larangan orang mati jangan baca Al-Quran, tidak ada. Dari mana kok tiba-tiba berubah jadi bid'ah? Bid'ah itu larangan ya Ustadz. Ini problem kita kadang-kadang, kita pusing kan. Sudah jangan ada bid'ah lagi. Tidak ada bid'ah itu. Orang baca Al-Quran kumpul bid'ah. Ada orang lahir, orang meninggal dunia, ada orang nikah, ada orang kecelakaan, ada orang dapat duit, boleh itu baca Al-Quran. Kita pengen menjauhi koyang pinggul, Al-Quran nggak boleh, balik lagi nanti koyang pinggul, nanti orang nikah nanti. Semoga Allah mengampuni semuanya lah. Agar indah ini, jauhilah kalimat-kalimat kotor itu ya wahai saudara-saudaraku. Jauhi, jangan gampang-gampang mengatakan seperti itu. Kita perlu ukhuwah katanya. Kita ingin berpelukan, jangan nosok dong. Mengatakan bid'ah kan nosok, bukan bid'ah Anda katakan bid'ah. Kita punya pengajian khusus tentang definisi bid'ah awal sampai akhir. Anda bilang, Anda bisa dilihat sana, apa itu bid'ah? Bagaimana sesuatu bisa dikatakan bid'ah?